Halo Kak. Halo. Halo. Oke. Suaranya jelas Bu? Jelas, jelas. Saya pakai handset dulu ya. Biar tapi enggak sih, enggak ada gangguan sih suara. Masih kedengaran nggak suara saya? Jelas Secara jelas. jernih. Ya, oke, oke, oke. Oke. Kita Nah, mau langsung Bu. ya oke, Oke, baik. Selamat silakan. malam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bineka untuk kita semuanya. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber Bu Waidah Suel yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan juga audiens yang sudah bergabung juga. Selamat datang di acara Ngemper Ngobrol Bareng Perempuan episode ke-84. Malam hari ini sangat spesial. Tema yang kita ambil merupakan tema yang sedang beken, sedang krusial, dan juga kami alhamdulillah bisa menghadirkan narasumber yang juga luar biasa, tokoh nasional yang concern pada bidang pemilu, dan sangat cocok untuk pembahasan pada malam hari ini. Izin mengenalkan langsung kita malam ini, Mbak Waidah Suaib. Selamat malam Mbak Waidah. Oke, selamat malam, salam Mbak Waidah ini semangat. merupakan ya, Assalamualaikum salah warahmatullahi wabarakatuh. merupakan tokoh nasional perempuan yang concern bidang pemilu dan juga tergabung pada Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik atau ANSIPOL, dan juga pernah menjadi anggota Bawaslu RI tahun 2008 sampai 2012. Mungkin kita nanti pembahasannya agak santai ya, Mbak ya, biar kita Iya. fleksibel saja kayak gitu. Untuk tema kita ambil karena memang sedang krusial, tokoh nasional A1-nya instansi melakukan tindakan yang sangat tidak patut dicontoh, yang seharusnya menjadi role model tapi malah menjadi contoh yang buruk bagi seluruh penyelenggara pemilu. Dan tentunya banyak hal juga yang sebelum dilakukan, satunya adalah mengeluarkan PKPU nomor 10 tahun 2023 yang juga problematik, khususnya pada pasal 8 ayat 2, yang di situ Mbak Weda juga berperan dalam permohonan uji material di Mahkamah Agung, dan pada perusahaannya juga dibatalkan kayak gitu ya Mbak ya. Dan yang pertama adalah tokoh A1 ini merupakan ketua KPU dengan inisial HA yang kita tahu semuanya bernama Hasyim Asy'ari, melakukan tindakan seksual kepada salah satu penyelenggara pemilu luar negeri, yang mana teman-teman bisa membaca putusan yang telah di KPP bahwa ada beberapa putusan hal yang di dalamnya menjelaskan bahwa si HA ini melakukan beberapa tindakan yang tidak sesuai, pelecehan dan juga sampai pemaksaan dan kayak gitu. Yang seharusnya A1-nya instansi ini menjadi role model dan menjadi contoh yang baik, dan juga menjadi pionir dalam penanggulangan masalah-masalah KS, malah menjadi pelaku KS itu sendiri, sehingga secara langsung mencoreng nama baik instansi dan merusak integritas penyelenggara pemilu, dan pastinya merendahkan martabat perempuan. Dan dalam hal tersebut, bagaimana Mbak Wida memandangnya, Mbak, yang juga concern di bidang tersebut? Silakan. Oke, terima kasih Mas Alfian. Terima kasih LRJ KJHAM yang telah mengundang menjadi narsum, dan tentunya mungkin sudah ada yang bergabung dalam Instagram ini. Salam kenal, salam semangat untuk kita semua dan salam sehat gitu. Nah, pertama-tama tentunya kita patut mengapresiasi putusan DKPP ini karena DKPP telah menjalankan mandatnya sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu gitu ya. Tentunya tidak mudah DKPP mengambil putusan ini di tengah
saya dengar banyak tekanan juga kepada DKPP dan ternyata DKPP komit pada mandat institusinya yaitu menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dan juga kasus ini kan kasus asusila ya. Tapi kalau kita mau melihat sebenarnya konteks kasus ini kan tidak berdimensi tunggal. Ya Mas ya. Ini tidak berdimensi tunggal. Ini dimensi jamak gitu. Ada konteks asusilanya yang oleh DKPP dalam putusannya disebutkan bahwa terdapat indikasi kuat terjadi kekerasan seksual ya terhadap perempuan korban gitu kan. Ada dimensi asusila, ada dimensi penyalahgunaan jabatan, wewenang dan tugas gitu. Dan kemungkinan ada pemampatan keuangan negara di situ yang itu dimensi tersendiri. Nah, terus juga ada dimensi rekayasa regulasi ya, di mana terjadi perubahan peraturan KPU yang nomor 21 tahun 2020 yang sebelumnya PKPU 8 tahun 2019 di mana di situ ada rambu-rambu etik yang diterapkan dalam peraturan tata kerja KPU bahwa seorang penyelenggara pemilu harus menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan dirinya gitu ya dan merendahkan integritas pribadi sebagai penyelenggara pemilu dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Ada sejumlah tindakan di situ, kemudian ada tindak kekerasan, ada tindak kekerasan terhadap perempuan, dan kemudian ada larangan nikah siri atau hidup serumah dengan tanpa ikatan perkawinan gitu. Yang kemudian diubah melalui PKPU 5 tahun 2022 dan terakhir PKPU 12 tahun 2003 menghilangkan pasal-pasal himbauan itu ya, keharusan itu dengan larangan itu yang ditandatangani oleh Pak HA Hasyim Asyari sebagai ketua KPU gitu. Nah, patut di DKPP melihat bahwa ini ada memang sepertinya ada semacam sekalipun nggak mengatakan rekayasa bahwa ini bukan sesuatu yang tidak bukan sesuatu yang berdiri sendiri gitu. Tentu ada latar belakang kenapa itu diubah gitu. Itu. Nah, kemudian di sini ada aspek relasi kuasa juga gitu. Ada aspek relasi kuasa gitu. Memampat kerentanan korban sebagai seorang petugas penyelenggara pemilu, di mana Pak HA sebagai pimpinan gitu. Ada relasi kuasa di sini. Kemudian ada unsur kemudian manipulasi informasi. Jadi kerentanan posisi korban sebagai bawahan dalam institusi, kemudian masuk relasi kuasa gitu ya, yang dimulai dengan manipulasi informasi tentang diri pribadi teradu ya dalam hari ini Pak Hasyim Asyari tentang kondisi keluarganya yang belum tentu juga benar gitu kan, yang bahwa kondisi keluarga tidak sedang baik-baik saja, bahkan kemudian ada unsur mohon maaf misalnya menyampaikan hal-hal negatif tentang pasangan hidup padahal boleh jadi nggak seperti itu gitu. Nah, ini bagian dari mungkin upaya dari teradu dalam hari ini untuk kemudian menarik perhatian korban gitu. Kalau ini bukan kata saya tapi konstruksi yang saya baca dari putusan DKPP. Di sana kan lengkap ya pengaduan pengadu dan kemudian jawaban teradu gitu. Oke, gitu. Baik. Saya juga ingin menepis ada anggapan suara liar bahwa memang kasus ini dipolitisasi seakan ini untuk mundur ya gitu menggunakan kasus yang kita dan tentunya ini juga sangat problematik, banyak hal yang sekali yang terjadi antara mungkin relasi kuasa, kemudian penyalahgunaan negara, dan di putusan tersebut juga disampaikan bahwa memberikan gaji sekian-sekian sampai membuat sebuah pernyataan untuk ingin menjadi suami dan lain sebagainya. Dan kira-kira menurut Mbak Weda sendiri, adanya situasi ini kira-kira dari KPU sendiri kira-kira apa yang harus dilakukan untuk sekiranya agar hal tersebut tidak terjadi kembali gitu. Ya oke. Mungkin sebelum saya menjawab, saya tadi lupa menyampaikan bahwa karena tadi dimensinya luas, dimensinya jamak, maka kalau kita melihat konstruksi putusan DKPP ini juga begitu banyak pasal ketentuan yang dilanggar, begitu banyak prinsip penyelenggara pemilu yang dilanggar. Dari sisi integritas misalnya melanggar asas jujur dan adil gitu ya. Dari sisi kan gini, kode etik penyelenggara pemilu kan ada prinsip integritasnya, ada prinsip profesionalitasnya gitu ya.
Nah, dari sisi profesionalitasnya itu yang dilanggar tuh prinsip proporsional, prinsip adil, berkepastian hukum, tertib, profesional, akuntabel, dan kepentingan umum. Jadi ada semacam ini ya, melanggar tentang ya mengutamakan kepentingan negara gitu ya, pelaksanaan pemilu, tidak mencampur adukan kepentingan ini dengan kepentingan pribadi gitu, dan nampaknya terjadi percampuran antara kepentingan pribadi dan kepentingan penyelenggaraan pemilu di sini yang sudah sulit diurai gitu ya. Bahkan mungkin ada titik tertentu dalam kasus ini malah lebih mengedepan kepentingan pribadi daripada kepentingan pelaksanaan tugasnya sebagai KPU gitu. Misalnya saat ke Belanda kemarin gitu. Nah, itu. Iya, benar. Nah, tapi tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Iya, Bu. Apa yang harus dilakukan oleh KPU? Saya rasa gini, ini momentum. Ini momentum strategis, momentum yang tepat untuk betul-betul pembenahan secara masif dalam tubuh penyelenggara pemilu. Ya, karena kalau kita melihat track record KPU ini memang tidak bersih dari sejumlah catatan-catatan. Profesionalitas dan integritas serta kemandirian sebagai penyelenggara pemilu. Mungkin kita masih ingat persis waktu awal pemilu digelar gitu, kita langsung dihadapkan pada kasus besar, kalau tanda kutip ini skandal besar, dugaan manipulasi persyaratan peserta pemilu, di mana peserta pemilu yang sejatinya tidak memenuhi syarat kemudian dinyatakan memenuhi syarat. Dan ada lengkap bukti-bukti percakapan, instruksi dari KPU ke jajaran-jajaran KPU di daerah gitu ya. Tapi kemudian ironisnya adalah sanksi DKPP waktu itu yang dikenakan sanksi adalah pejabat sekretariat di daerah gitu. Bukan yang memiliki instruksi itu, bukan yang menjadi sutradara dari skenario besar itu gitu kan. Nah, ini juga catatan buat DKPP waktu itu. Nah, itu satu. Ada banyak, termasuk yang tadi Mas Alfian quote ya tentang pengubahan ya, rekayasa. Kalau saya sih mengatakan skandal KPU dan partai penyelundupan pasal dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 pasal 8 ayat 2 huruf A, pengaturan pembulatan ke bawah tentang keterwakilan perempuan. Kenapa saya katakan skandal? Karena pasal itu, satu pasal pembulatan ke bawah itu tidak pernah masuk dalam materi uji publik PKPU. Dari saat uji publik, pasal itu belum ada. Munculnya pasal itu adalah hasil pertemuan terbatas antara KPU dengan partai politik, di mana memang ada request partai politik untuk agar ada aturan yang lebih memudahkan partai terkait keterwakilan perempuan. Nah, ini kan berarti sebenarnya gini, kalau kita mau sederhananya mengatakan bahwa, kalau saya pernah mengatakan bahwa ini adalah gabungan paripurna antara kemerosotan tingkat kepatuhan partai politik terhadap ketentuan 30% perempuan yang telah berlaku sejak 2003. Sekian pemilu telah berlaku, tidak pernah ada yang mengutak-ngatik gitu, ditambah diperkuat dengan kemerosotan kepatuhan KPU terhadap ketentuan partai politik, karena ternyata KPU tidak tegas, tidak tegak pada mandat undang-undang, tapi kemudian lebih menjadi pelayan partai politik dalam konteks ini gitu ya. Dan kemudian kelemahan pengawasan Bawaslu gitu. Karena kalau Bawaslu maksimal pengawasannya tentu bisa mendeteksi bahwa ini ada aturan yang nggak sesuai undang-undang. Semestinya kan lebih awal mencegah, misalnya memberikan rekomendasi, tapi setelah kami kemudian demo, kemudian kami audiensi, keluarlah surat Bawaslu yang merekomendasikan agar KPU mengubah peraturan itu gitu ya. Jadi, nah untuk konteks ini ada rangkaian panjang yang telah dilakukan dan ada 4 putusan lembaga yang diabaikan oleh KPU gitu ya. Pertama, rekomendasi pertama Bawaslu diabaikan oleh KPU agar mengubah PKPU ya agar sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, putusan Mahkamah Agung ya yang memerintahkan agar KPU itu mengubah peraturannya kembali kepada spirit undang-undang gitu. Dan putusan MA itu keluar dari permohonan judicial review kami gitu ya. Yang ketiga, putusan DKPP yang menyatakan ya KPU melanggar undang-undang gitu ya, telah melanggar ya, telah membuat aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak kemudian melaksanakan putusan MA gitu. Nah, itu pelanggaran kode etik di mana ketua KPU diberi sanksi peringatan keras dan 6 anggota lainnya diberi peringatan. Sementara rekomendasi kami sebenarnya petitum kami adalah pemberhentian terhadap semuanya, pemberhentian tetap terhadap semuanya gitu. Nah, kemudian ada putusan Bawaslu
terhadap dugaan terhadap pelanggaran administrasi pemilu. Jadi KPU dinyatakan terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi dan diperintahkan agar melakukan penyusunan DCT sesuai dengan peraturan gitu dan putusan MA. Jadi ini kan bermula dari temuan kami bahwa ternyata KPU nggak mengubah peraturan KPU-nya yang melanggar undang-undang, kemudian mengesahkan 266 daftar calon tetap yang sebenarnya tidak memenuhi 30% gitu. Kalau tidak ada pasal pembulatan ke bawah ini dalam PKPU, pasal 8 ayat 2A, tentu tidak akan lolos yang di bawah 30% ini gitu. Jadi pasal ini menjadi legitimasi bagi partai politik untuk tidak memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Dan memang itu adalah rekus partai politik gitu. Saya rasa sudah sangat kompleks ya persoalannya gitu. Karena kalau dulu regulasinya bagus, kita mengawal implementasinya. Kalau ini mengubah regulasi yang telah ajak selama ini, menurunkan tingkat pengaturan lebih rendah dari apa yang diatur dalam undang-undang. Ini skandal luar biasa yang telah merugikan penegakan keadilan pemilu bagi perempuan. Hal yang penting diingat bahwa jangan salah KPU. Ya, jangan salah KPU. Pemilih perempuan itu 50% lebih dari pemilih laki-laki gitu. Sangat wajar kalau kemudian representasi keterwakilan perempuan itu menjadi concern bersama gitu. Sebenarnya kan nggak mesti maksudnya terlalu rendah loh 30 itu. Mestinya kan 50 kalau bicara komposisi pemilih ya perempuan gitu ya di tiap pemilu gitu. Hampir tiap pemilu selalu perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Loh, hanya untuk mengisi 30% Anda pun masih berkeberatan dan mencoba merekayasa regulasi gitu. Nah, ini memang luar biasa gitu. Kemunduran penegakan integritas pemilu di tangan KPU periode ini gitu. Oke, baik. Saya tadi sangat sepakat dengan penyampaian Mbak Waida bahwa memang ada beberapa kutipan yang saya baca di artikel dan juga Mbak Waida bahwa Bawaslu seharusnya tidak menunggu tapi langsung memberikan aksi sehingga hal-hal tersebut bisa ditekan sedini mungkin kayak gitu, sehingga sampai tidak perlu masuk ke MA untuk membatalkan putusan seperti itu. Dan saya juga sepakat bahwa memang ini merupakan agenda yang sangat besar daripada dengan juga si HA itu untuk menekan partisipasi perempuan dalam partai politik kayak gitu. Ini terlihat sangat subjektif ya, karena memang kepentingan partai politik kebanyakan diisi laki-laki sehingga mereka menolak untuk mengisi jabatan perempuan karena dianggap mungkin tidak circle atau tidak bisa dikontrol lebih jauh kayak gitu. Dan saya ingin kembali kepada trigger yang sangat besar di awal dengan Mbak Waida bahwa adanya kasus ini bisa digunakan untuk merekonstruksi seluruh instrumen dari atas sampai di bawah, karena kita juga melihat bahwa tidak hanya di level nasional tapi juga di level bawah di daerah kepulauan bahkan di kabupaten kota ini juga ada beberapa kasus yang terjadi bahwa pada tahun 2023 kemarin ada sekitar kalau nggak salah 54 kasus yang sudah ditekan oleh DKPP bahwa itu terjadi sangat masif kayak gitu dari semua lini, dari penerimaan dan juga saya baca itu Mbak Wida menyampaikan ada yang menginginkan gratifikasi seksual ketika masuk, kalau mau masuk harus memberikan ini nanti diterima nggak gitu. Bahkan ketika di dalamnya itu juga ada yang mungkin memfoto kelaminnya, ada yang menginginkan dipijit dan lain sebagainya. Ini juga menjadi masalah yang sangat krusial. Kalau semisal tadi kasus korban dari HA itu levelnya nasional bisa memiliki mungkin akses pelindungan yang sangat besar, kemudian materi yang didukung, support yang sangat luar biasa. Tapi kalau di daerah ini juga menjadi problem yang cukup krusial. Mereka tidak punya akses, bahkan pelaku dan juga korban itu dekat rumahnya ataupun dalam hal mungkin keluarga kayak gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Waida sendiri bagaimana kondisi tersebut, Mbak? Tolong diulang tadi kalimat terakhir tentang kondisi korban yang tidak mudah akses. Ini kondisi tadi? Korban yang mungkin dekat dengan pelaku sehingga sangat mungkin reviktimisasi ketika si pelaku ini mungkin dilaporkan korban ataupun ingin menghentikan aksinya kayak gitu, Mbak. Ya oke, mungkin ini kita bicara gini ya, menangani kekerasan seksual itu kan nggak bisa parsial ya, harus holistik ya,
pendekatannya holistik karena yang penting adalah mendorong bagaimana ekosistem penyelenggara pemilu itu ekosistem yang memang bebas dari kekerasan seksual, ekosistem yang berkesetaraan dan berkeadilan gender gitu. Jadi lingkungan KPU jadi gini, penting ada literasi terhadap jajaran KPU perempuan, laki-laki tentang kekerasan seksual itu apa, aspek-aspeknya apa, bentuk-bentuknya seperti apa. Jadi diseminasi RUU-TPKS itu penting sekali sampai ke jajaran tingkat bawah gitu, agar calon-calon pelaku tahu, loh ternyata yang mungkin selama ini karena patriarki, ya misalnya sweet atau kemudian menepuk-nepuk atau apa memegang organ perempuan gitu, padahal perempuannya tidak rela, itu mungkin dianggap biasa karena lingkungan kita patriarki gitu ya. Candaan-candaan yang seks itu kan itu kan udah biasa gitu kan, sering banget gitu ya. Nah penting sekali literasi tentang RUU-TPKS ini merata sampai ke jajaran. Nggak usah sampai pimpinan dulu, harus clear tentang RUU-TPKS ini. Harus clear juga tentang bagaimana sih namanya spirit kesetaraan dan keadilan gender gitu. Dan juga harus memahami bahwa pemaknaan tentang prinsip adil. Asas pemilu itu kan adil. Nah, adil itu kalau saya lihat dalam kode etik adalah memperlakukan sama peserta pemilu, pemilih, dan juga siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk jajarannya sendiri gitu ya. Nah, ini penting dimaknai gitu. Karena apa? Perilaku kekerasan seksual misalnya yang umum terjadi itu adalah dari pimpinan ke staf sekretariat maupun jajaran penyelenggara pemilu di tingkatan bawahnya, misalnya di KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota, rawan melakukan kekerasan terhadap jajaran perempuan ad hoc gitu. Dan kami juga menemukan banyak curhat-curhat perempuan-perempuan komisioner KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu bahwa mereka dicurhati oleh penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Ada misalnya komisioner yang punya favoritisme, mau didampingi oleh siapa gitu kan, kalau misalnya sedang monitoring atau supervisi ke daerah pegunungan atau apa gitu ya. Itu Nah, kemudian pemilihan stafnya itu tidak berbasis pada kemampuan kinerja staf, tapi pada penampilan fisik gitu ya, penampilannya. Ya, jadi memang pikirannya seksis gitu saat kemudian menentukan staf siapa yang akan mendampingi gitu. Itu kami banyak dapat laporan seperti itu. Nah, ini terkait dengan sebenarnya penyelenggara pemilu itu tentang ininya alam pikir dia tentang manusia, tentang keadilan gitu. Karena melakukan kekerasan, pelecehan terhadap perempuan kan semuanya berarti dalam diri dia itu melihat itu mungkin perempuan sebagai ya bagian dari kekuasaannya gitu. Bagian dari kekuasaannya. Nah, ini penting sebenarnya dikontrol dalam tubuh penyelenggara pemilu itu karena memang rawan disalahgunakan gitu. Seolah posisi komisioner itu adalah mandat kuasa untuk melakukan apa saja sesuai dengan kepentingannya termasuk kemudian menjadikan perempuan sebagai objek dari kepentingan individunya sebagai laki-laki gitu. Nah, ini penting direkonstruksi besar-besaran. Caranya adalah membangun tadi ekosistem penyelenggara pemilu. Pertama, harus ada regulasi yang mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender, nilai-nilai anti diskriminasi, nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Itu harus menjadi regulasi yang betul-betul lebih detail menyampaikan, bukan pasal sapu jagat tentang kesetaraan gitu. Itu satu Mas ya, kalau tentang itu ya. Dan yang kedua tadi saya sudah pernah menyarankan bahwa penting mengintegrasikan tadi spirit-spirit yang saya sampaikan dalam kurikulum dan semua bahan-bahan sosialisasi penyelenggara pemilu gitu. Dan yang ketiga, penting menciptakan ruang kerja atau ruang lingkup suasana yang nyaman buat perempuan korban untuk speak up, untuk menyatakan diri bahwa dia korban, kemudian untuk diadvokasi gitu ya. Tapi penting dulu penguatan pengetahuan terhadap perempuan itu bahwa dalam kondisi seperti Anda sudah menjadi korban gitu. Itu banyak sekali yang harus dilakukan menurut saya. Tapi yang paling penting juga bahwa katanya kan dakwah terbaik adalah dakwah bilhal ya, dakwah dengan perbuatan gitu. Yang paling penting adalah contoh tauladan dari pimpinan di tingkat paling atas, di tingkat pusat,
kabupaten provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat ad hoc gitu. Jadi harus ada keteladanan dulu dari pusat gitu. Nah, sekarang kan persoalannya di tingkat pusat ternyata diberhentikan karena kasus itu gitu ya. Karena kasus asusila gitu yang terindikasi mengandung kekerasan seksual gitu. Nah, ini kan berarti satu pilar teladan telah runtuh nih, ya kan? Masih ada 6 orang nih. Kalau kita bicara 6 orang adalah pilar, masih ada 6 pilar nih gitu. Bagaimana nih yang 6 ini gitu? Jangan-jangan di antara yang 6 juga ada juga yang ternyata, mohon maaf ya, pelaku kekerasan berbasis gender gitu. Itu juga perlu ditelusuri gitu. Dan kalau perlu kita persoalkan bersama juga gitu. Pokoknya jangan ada toleransi dan impunitas terhadap komisioner penyelenggara pemilu kita nih. Pemilu kan sangat strategis yang memilih pemimpin gitu ya. Persoalan besar kalau mereka punya integritas moral terkait dengan itu gitu. Jangan ada impunitas, jangan ada toleransi terhadap pelaku kekerasan gitu. Apalagi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual gitu dalam lingkungan penyelenggara pemilu gitu. Oke, siap Mbak. Terkait hemat saya, kalau tadi kan disampaikan mengenai pemahaman TPKS ya bagi seluruh penyelenggara mungkin. Saya rasa sangat positive thinking bahwa si HE ini juga memiliki perspektif itu. Lolos dalam pelaksanaannya. Bahkan tadi juga disampaikan Mbak Weda juga sama, ada favoritasi yang juga tertuang dalam putusan DKPP bahwa si penyelenggara luar negeri yang khususnya Belanda itu ketuanya menghubungi CA tapi tidak pernah dibalas sehingga minta tolong si korban untuk menghubungi pihaknya dan dibalas ya gitu. Dan ini saya kira juga benar bahwa memang kita perlu adanya rekonstruksi secara masif dari atasan sampai ke lini bawah semuanya dalam segi rekrutmen, mereka yang memahami perspektif gender dan juga TPKS kayak gitu. Namun dengan luasnya Indonesia ini dan juga saya kira perlu waktu yang sangat banyak untuk memberikan sekiranya pelatihan atau pemahaman itu sehingga sistemnya bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut Mbak Wahida sendiri, dengan keanekaragaman yang sudah saya sebutkan tadi yang sangat luas itu dan tidak semua orang memahami TPKS secara benar dan rigid dan benar pun dia juga harus memiliki ketahanan untuk tidak melakukannya. Kira-kira bagaimana cara yang paling istilahnya strategis dan taktis untuk menekan angka kekerasan tadi selain yang 3 hal yang disampaikan itu, Mbak? Ya oke, memang gini, ini tidak bisa dilakukan oleh KPU sendiri maupun Bawaslu sendiri. Harus bermitra dengan institusi yang diberi mandat untuk mengawal implementasi undang-undang ini, gitu. Nah, kita kan punya Komnas Perempuan yang sebagai sebuah lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan gitu. Kemudian kita punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang memang merupakan LO pemerintah dalam isu ini gitu ya, termasuk mengawal RUU TPKS kemarin sampai ketuk palu gitu ya. Nah, penting sekali lembaga-lembaga penyelenggara pemilu itu bermitra, bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut gitu. Karena nah, makanya itu saya sangat mengapresiasi apa MOU yang telah dilakukan oleh Bawaslu dengan Komnas Perempuan gitu ya. Dan saya rasa sangat bagus ya spirit Bawaslu dalam hal ini ya. Ini kan gini, kita mengapresiasi langkah 1. Sudah ada niat baik untuk MOU. Di mana kemudian salah satu yang menarik menurut saya karena MOU ini merupakan rekomendasi konsolidasi nasional perempuan penyelenggara pemilu, pengawas pemilu pada tahun 2022 yang mendorong agar menyusun gender based policy ya. Yang kemudian salah satu unsurnya adalah kekerasan terhadap perempuan. Dan kemudian kalau saya dengar ada juga semacam warning dari DKPP kepada penyelenggara pemilu bahwa lihat nih kok nampaknya naik nih angka kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual. Ini harap menjadi concern penyelenggara pemilu gitu. Itu juga yang memotivasi munculnya MOU ini. Nah, menarik menurut saya isi MOU ini karena terkait dengan pertukaran informasi tentang kekerasan terhadap perempuan. Kemudian ada kerjasama untuk peningkatan kapasitas para pihak tentang hak asasi perempuan. Itu bagus ya. Melakukan pemantauan tentang kekerasan terhadap perempuan dan mengkoordinasikan hasilnya kepada para pihak. Membangun kebijakan untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan.
pendidikan publik untuk mendorong kesadaran dan pencegahan atas kekerasan terhadap perempuan. 6. Pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam penguatan pengawasan partisipatif melalui peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat perempuan gitu. Yang 7, pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan pengawasan partisipatif. Jadi muatannya itu mengintegrasikan antara pemilu dengan spirit ini ya tadi anti kekerasan berbasis gender. Jadi arahnya kepada pembuatan pedoman bersama tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu gitu. Saya rasa ini inisiatif yang sangat bagus. Perlu kita apresiasi, perlu kita dorong realisasinya agar betul-betul peraturan itu terwujud. Setelah itu kita dorong agar betul-betul terimplementasi. Dan yang kedua, ayo KPU. Kasus ini kan kemarin kan yang mencuat ketua KPU ya. Penting KPU mengambil langkah serupa. Enggak usah gengsi bahwa wah terkesan mengikuti Bawaslu. Loh memang kebutuhan tuntutan saat ini memang seperti itu gitu ya. Semoga kasus kekerasan seksual ini menjadi kasus terakhir dalam penyelenggara pemilu gitu. Nah, ini Mas saya sebenarnya tuh concern juga ya tentang ini ya, tentang korban kekerasan gitu ya, korban kekerasan seksual gitu. Saya punya concern terhadap itu. Nah, mungkin sebaiknya juga kita penting membahas tentang itu gitu dalam penyelenggara pemilu gitu. Oke, siap, Mbak. Berarti terkait ini ya, pengawasan dari pelaksanaan mungkin tadi MOU antara Bawaslu ke Komnas Perempuan kayak gitu. Dan mungkin sependek pengetahuan saya, tadi mungkin MOU itu apakah dalam dimensi yang administratif, contohnya tadi ketika ada penyelenggara pemilu dari aturan atas ataupun bawah, ketika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang di MOU-kan ataupun yang diregulasikan, itu apakah nanti larinya ke ranah administratif diberhentikan atau juga nanti bisa menjadi sebuah mungkin muatan yang bisa dibawa ke pidana kayak gitu, Mbak? Ya oke gini nanti kalau saya sih membayangkan bahwa akan ada sistem penanganan terpadu kekerasan seksual dalam penyelenggara pemilu kayak sentra gakumdu kan misalnya gitu ya. Jadi saya rasa bisa mengintegrasikan antara sistem penanganan pelanggaran dalam pemilu dengan sistem penanganan versi RUTPKS gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya dalam bentuk satgas, bisa dijembatani dalam bentuk satgas. Satgas itu anggaplah semacam ya satgas yang kemudian di situ ada penanganan terpadu kekerasan terhadap perempuan dalam satu atap gitu ya, pelaporannya kemudian mereka melaporkan. Nah, boleh jadi kan ada dua jalur yang bisa ditempuh. Bisa menggunakan jalur yang sudah disiapkan oleh undang-undang, yaitu melaporkan ke DKPP gitu ya, kode etik gitu ya. Tapi kemudian bisa juga menggunakan jalur-jalur pidana, tapi perlu ada penanganan khusus di lingkungan penyelenggara pemilu gitu. Melalui sistem yang akan dibangun bersama oleh KPU dan oleh Bawaslu dengan Komnas Perempuan ini gitu. Pelayanan terpadu gitu. Jadi boleh jadi misalnya ada payung bersama di mana korban, misalnya entah staf penyelenggara pemilu, entah jajaran ad hoc mengalami kekerasan, itu ditangani dulu oleh internal Bawaslu melalui satgasnya ini, kemudian rujukan, ada sistem rujukan, kemudian oh ini kemudian diarahkan ke pidana, jadi atas support dari satgas ini kemudian bisa diarahkan ke pidana gitu. Jadi dari awal penyelenggara pemilu atau kemudian pihak-pihak lain yang menjadi korban sudah ada bantuan hukum pertama gitu melalui satgas ini untuk kemudian menempuh ranah pidana ataukah kemudian menempuh ranah ke ke kode etik gitu. Karena apa? Banyak juga korban kekerasan dalam penyelenggara pemilu yang nggak menyadari bahwa dirinya korban atau kemudian sudah sangat tersiksa dalam kondisi mengalami kekerasan tapi tidak tahu salurannya kemana. Nah makanya ini perlu sistem yang ramah terhadap korban. Dibuatkan jalur yang mudah bagi korban berbicara dan mudah mendapatkan teman untuk berbagi itu menurut saya. Oke, baik Bu. Tadi juga disampaikan bahwa ini merupakan trigger yang baik-baik bagi reformasi KPU dan juga instansi yang lainnya untuk pemilihan umum. Nah, menurut Ibu sendiri, terkait sistem yang sudah Ibu rekomendasikan itu, apakah perlu untuk si mungkin korbannya HA ini perlu untuk membawa kasusnya yang sudah diurus oleh DKPP itu untuk ke pengadilan negeri gitu, presiden yang lebih baik ataupun contoh yang baik untuk kedepannya gitu, atau cukup untuk tadi cuma sistem baru yang dikeluarkan oleh Gakumdu tadi. Contoh saya juga Gakumdu kan lebih banyak ke masalah administrasi atau penyelenggara pemilu, campaign dan lain sebagainya, Bu.
Oke, mungkin tadi saya mengatakan bahwa dibawa ke Gakumdu, tapi menciptakan sistem yang seperti Gakumdu. Sistem penanganan bersama dalam satu atap. Khusus untuk kekerasan seksual. Kalau di dalam pidana pemilu kan ada sentra Gakumdu nih, di mana ada polisi, jaksa, dan bawaslu dalam satu atap penanganan pelanggaran, sehingga harapannya lebih mudah gitu ya, lebih lebih singkat, lebih efisien gitu, dan lebih mudah gitu. Sekalipun prakteknya nggak Iya. seperti itu juga ya, gitu ya. Nah, maksudnya itu apa namanya, pola-pola Gakumdu itu kemudian diadopsi dalam kemudian penanganan pelanggaran apa namanya penanganan tindak kekerasan dalam penyelenggara pemilu gitu. Dan diharapkan masing-masing institusi punya wadah itu, entah satgas, entah apa namanya gitu. Itu maksud saya tadi. Nah, terus tadi bertanyanya tentang korban dari HA ini, apakah kemudian bisa menempuh jalur gitu tadi ya di luar DKPP. Nah, saya ingin punya penegasan dulu tentang korban gitu ya. Dalam kasus HA ini, menurut saya korban tuh nggak tunggal. Korbannya, sekali saya katakan korbannya tidak tunggal. Korbannya bukan, mohon maaf sayang, mami lagi ini dulu nak sayang. Maaf ya nak, sayang Taeyong. Maaf ya gangguan dari anak saya, anak bungsu saya si Taeyong. Jadi gini, saya ingin menekankan bahwa korban di sini tuh nggak tunggal, menurut saya. Jadi korbannya tuh ada beberapa orang, korban dalam kasus H ini. Pertama tentunya Mbak CAT sendiri sebagai seorang apa namanya petugas PPLN yang kemudian apa namanya coba diperdaya oleh HA dengan manipulasi informasi tentang keluarganya, kemudian muncul rasa iba, kemudian bagaimana kemudian ada upaya titik masuk Hasim kemudian untuk masuk kepada modus-modus pendekatan pribadinya, sehingga kemudian terjadi yang dikatakan oleh DKPP bahwa terjadi pemaksaan hubungan persetubuhan gitu, pemaksaan untuk melakukan persetubuhan oleh apa namanya oleh HA gitu ya. Nah itu korban pertama gitu ya. Nah yang kedua, ya saya sebenarnya sangat miris menyebutkannya, istri Pak HA itu korban. Beliau korban berkali-kali. Anak-anak Pak HA juga adalah korban. Korban berkali-kali. Karena kan kira-kira kita harus membayangkan bagaimana mirisnya perasaan istri dan anak-anak Pak H, di mana kepala keluarga mereka telah 2 kali berkasus dari KPP terkait dengan urusan perempuan, gitu ya. Terkait dengan urusan perempuan, terkait dengan ketertarikan misalnya orang tuanya terhadap perempuan lain gitu. Gimana? Di samping sakit hati, tentu ada rasa malu luar biasa kepala keluarganya kemudian melakukan hal seperti itu. Nah, ini penting menjadi perhatian kita bahwa korban di sini tidak tunggal. Perlu apa namanya teman-teman misalnya utamanya media, saya sangat sepakat dengan himbauan dari Dewan Pers, utamanya media untuk kemudian menjaga pemberitaan tentang ini cukup sampai antara teradu dengan pengadu. Jangan merembet ke keluarga. Jangan diekspos data pribadi keluarga masing-masing itu, karena apa, pihak korban itu telah mengalami penderitaan ya dengan kasus ini. Jangan ditambah dengan kemudian diekspos sebegitu rupa gitu, siapa dia, latar belakang dan segala macam, itu nggak relevan. Nah ini penting kita hargai ya hak-hak para korban gitu, sekalipun secara apa namanya selama ini selalu disebut satu korban, bagi itu ada 3 korban. Bu CAT, istri dari Pak HA, kemudian anak-anak dari Pak HA. Dan jangan lupa juga bahwa rasa sakit hati, rasa malu, dan rasa apapun pasti tidak enak yang dialami keluarga teradu dalam hal ini, itu bukan tak mungkin menimbulkan trauma ke depan. Yang boleh jadi juga nanti mempengaruhi pola pikir mereka dalam mengambil sikap ke depan terkait sesuatu. Efek dari trauma itu. Tentunya juga trauma dari korban Ibu CAT. Itu penting. Dan yang kedua, yang saya juga sebenarnya cukup ini ya, ya memang kita sudah sekali, saya rasa para pendamping kekerasan, pendamping korban kekerasan seksual seperti ERJ, KJHAM juga pasti mengalami betapa korban ya seperti dikatakan mengalami reviktimisasi ya, reviktimisasi gitu ya. Selalu ada nada-nada negatif kemudian menyerang korban gitu ya. Nah penting diingat bahwa ada
kalimat suka sama suka, bahkan kemudian ada unsur penghinaan terhadap korban saat kasus HA ini, apa namanya, dengan kalimat-kalimat yang tidak pas lah ya. Ini karena apa? Pertama tadi, apa namanya, patriarki masih begitu kuat di lingkungan kita. Yang kedua, kecenderungan netizen kita memang asalnya black ya gitu ya. Seringkali tidak didasari dengan pemahaman utuh tentang kasus, kemudian dengan sotoy, sok tahu, kemudian mengejudge korban gitu. Saya rasa gini, rangkaian-rangkaian dia dialami Ibu CAT itu, kita akan mungkin bisa kekeliruan dalam menyimpulkan jika tidak melihat bahwa di sini ada faktor relasi kuasa gitu. Ya, ada upaya mendekati korban dengan menggunakan jabatan yang ada gitu ya. Dan konteks pembicaraan awal kan tentang pekerjaan gitu. Pekerjaan gitu. Kemudian misalnya apa namanya yang kasus di Belanda itu gitu ya. Hanya tercantum pada bahwa dipanggil ke hotel kemudian datang gitu kan, tidak sesederhana itu gitu ya. Boleh jadi pemanggilannya itu atas dasar pekerjaan gitu. Ini ada yang mau dibicarakan tentang pekerjaan dan segala macamnya gitu. Lah di mana Mbak CAT ini kan penyelenggara dari acara itu, dia divisi keuangan gitu. Di sana yang kemudian mengurus semua persiapan acara itu, termasuk pengadaan hotel, baik hotel untuk acara maupun hotel tempat tinggal para pimpinan gitu. Ya boleh jadi kemudian pembicaranya itu tentang pekerjaan gitu sehingga datang gitu. Jadi orang kan dengan ya kalau memang nggak ini kan ngapain ngapain ke hotel, ngapain, begitu mudah orang ngejudge tanpa tahu konteks kejadiannya seperti apa gitu. Itu ya. Nah, kalau saya sederhana aja gini Mas, yang memandangnya terhadap sorotan-sorotan negatif terhadap kasus ini. Pertama misalnya bahwa ini adalah semuanya tidak lebih dari apa namanya kasus politik ya. Itu satu. Yang kedua, saya sederhananya gini. Ada sejumlah lembaga yang kemudian berdiri bersama korban dalam kasus ini. Ada LKBH UI, ada LKBH UI sebagai litigasinya, kemudian ada LBH APIK non litigasi, kemudian ada Komnas Perempuan yang hadir sebagai ahli mendukung korban, dan Komnas HAM yang Mbak Anis Hidayah hadir mendukung korban. Nah, 4 lembaga yang saya sebut ini bukan lembaga kaleng-kaleng gitu loh. LKBH UI, ada nama UI yang di belakangnya yang mesti dijaga gitu. Kalau salah mengambil kasus atau membela orang yang salah, saya rasa sangat berisiko buat LKBH UI, reputasi universitas yang ada di belakang ini yang mesti dipertaruhkan gitu loh. Itu satu. LBH APIK, siapa yang meragukan kredibilitas LBH APIK dalam pendampingan korban kekerasan? LBH APIK itu para pendirinya itu Mbak Nur Syahbani Kaca Sungkana, Bu Tumbuh Saraswati adalah pendulum gerakan keadilan perempuan gitu di Indonesia gitu. Ada spirit suci di balik pendirian LBH APIK. Kalau kemudian LBH APIK berdasarkan apa namanya komunikasi langsung dengan korban dengan bukti-bukti, mereka itu kan baik LBH APIK, Komnas Perempuan, Komnas HAM kan bukan hadir tanpa sebab. Pasti ada pendalaman terhadap kasus dulu. Bukan hanya kemudian berdasarkan penuturan korban, tapi kemudian memeriksa bukti-bukti yang dimiliki oleh korban gitu. Di mana ada bukti chat pendekatannya, chatting-chatting pendekatan via WA-nya gitu. Ada bukti rekam medik gitu, yang disampaikan oleh korban, yang menurut korban itu adalah ya apa namanya kondisi fisik yang dia alami setelah kekerasan itu gitu kan, itu ada rekam medik gitu ya. Jadi saya rasa nggak mungkin Komnas Perempuan, Komnas HAM sebegitu gegabah mempertaruhkan nama besar lembaga LKBU dan LBAPIK dengan mengambil kasus yang apa namanya abal-abal gitu loh, kasus yang nggak jelas gitu buktinya gitu. Saya rasa ada keyakinan terhadap bukti sehingga kemudian 4 lembaga yang punya reputasi bagus ini, lembaga yang punya kredibilitas dan kondite di mata publik itu kemudian maju bersama untuk bersama korban. Saya sederhana di situ melihatnya kalau kemudian kita melihat kasus ini gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi ini juga menepis semua anggapan yang liar bahwa memang kasus ini dipolitisasi ya, Bu ya. Karena ada lembaga besar yang di belakangnya siap membackup karena ada riset penelitian yang lebih dalam terkait kasus ini. Sehingga ini dilihat sebagai murni kasus seksual yang harus diselesaikan karena levelnya ada level di nasional dan juga orang satunya kayak gitu, Bu.
Mungkin yang terkait, Bu, terkait rekomendasi dan saran terkait adanya kasus ini untuk kedepannya, Bu. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ini momentum untuk berbenah diri ya, berbenah diri gitu ya. Sangat penting kemudian KPU khususnya eh, nggak ada salahnya melakukan evaluasi diri. Nggak usah gengsi kemudian mengakui bahwa ada kesalahan problem gitu. Seperti yang Mbak Titi Anggraini katakan juga misalnya di talk show kemarin itu, saya pun sama ya bahwa sebenarnya kan sejumlah aktivis sudah tahu kasus ini sebelum diajukan ke DKPP. Sudah tahu bahwa kemudian ada ketidaktepatan gitu ketua KPU menempatkan diri dalam upaya membangun hubungan personal dengan satu PPLN kemudian berimbas pada penyalahgunaan jabatan gitu. Saya rasa nggak mungkin kami yang aktivis, sejumlah aktivis tahu kasus itu, sementara di dalam sendiri nggak tahu, pasti tahu gitu. Nah, penting KPU menciptakan sistem pencegahan dini terhadap potensi-potensi tadi itu pertama kekerasan seksual, yang kedua potensi-potensi penyalahgunaan jabatan berbasis kepentingan pribadi gitu dan memanfaatkan jabatan gitu. Penting sekali menurut saya evaluasi gitu ya. Penting membangun MOU dengan para ini ya lembaga-lembaga terkait untuk pencegahan kekerasan ini gitu. Dan juga saya sih berharap ya bahwa proses PAW ini berjalan sesuai dengan undang-undang. Urutan berikutnya kan seorang perempuan gitu ya. Seorang perempuan Bu Iva Rosita gitu ya. Jangan sampai terjadi lagi proses-proses upaya politis gitu untuk kemudian bukan beliau yang menjabat gitu, karena saya pernah mendengar juga begitu kita bicara siapa POI berikutnya kok yang muncul nama laki-laki, saya langsung mengatakan lo urutan berikutnya seorang perempuan, lo kok bisa sampai 2-3 orang yang saya ketemu dan menyatakan oh yang naik kan Pak ini seorang laki-laki, tentu bukan tanpa dasar kok tiba-tiba muncul nama laki-laki gitu. Nah makanya kemungkinan bukan nama perempuan muncul juga perlu diwaspadai. Yang menurut saya gini, KPU itu berhutang sejarah terhadap perempuan dengan PKPU yang ini tadi yang merusak keterwakilan perempuan itu satu. Yang kedua, penggantian ini kan terjadi karena ada kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Jangan lagi membuat misalnya jangan lagi ada pihak yang membuat manuver yang membuat bukan perempuan yang naik gitu. Karena utang sejarah tadi itu dua tentang pasal yang menurunkan tingkat keterwakilan perempuan, dan yang kedua ini ada seorang perempuan yang menjadi korban di balik penggantian ketua KPU ini gitu. Itu sih kalau Oke, saya. baik. Terima kasih Bu untuk insight dan juga pandangannya mengenai pembahasan malam hari ini. Dan mungkin ada KPU di sini yang memperhatikan kita ataupun menonton live kita ini. Ya pesan kita semuanya mohon dievaluasi semuanya ini. Mumpung ada momennya kayak gitu. Oke, baik, mungkin kita. Oh ya. Mas, kalau saya sih yakin ya bahwa di jajaran KPU, saya yakin juga banyak yang gelisah sebenarnya. Mas ini banyak yang punya masih banyak yang punya idealisme mengawal KPU sebagai lembaga berintegritas untuk menghasilkan pemilu berintegritas. Saya yakin banyak yang gelisah gitu dengan isu-isu tentang pimpinan di atas terkait dengan apapun itu. Cuma memang ya sama-sama itu tadi seolah tuh ada kepatuhan, ada silent apa ya istilahnya ya terhadap fenomena itu. Nah, menurut saya itu saran saya kepada KPU-KPU daerah gitu ya, demi keselamatan lembaga, demi keselamatan demokrasi kita, penting untuk bersuara jika menemukan misalnya pelanggaran atau penyimpangan dari mandat organisasi yang dialami oleh para pimpinan gitu. Penting membangun jejaring komunikasi gitu dan kemudian berani menyuarakan bersama gitu. Penting saya rasa Mas gitu, perlu kontrol internal gitu. Jangan selalu melulu kontrol eksternal yang berjalan, kontrol internal pun perlu berjalan dan perlu sifatnya itu bottom up gitu ya, dari bawah ngontrol ke atas juga no problem gitu. Karena ternyata memang yang ke saat ini ternyata terbukti berkasus dan diberhentikan itu dari atas gitu, pimpinan bahkan langsung ibarat tuh KPU satunya gitu. Oke, saya juga teringat sebuah kata-kata di mana ada sistem yang buruk, kita juga dipaksa untuk menjadi buruk. Dan ketika sistemnya baik, orang buruk pun dipaksa menjadi baik. Dan mungkin itu yang terjadi di PU saat ini, sehingga memerlukan banyak sekali reformasi untuk kedepannya kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih, Bu.
Faida atas penyampaiannya dan informasi hari ini. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa memberi manfaat untuk semuanya, untuk kita dan juga teman-teman yang ada di rumah kali ini. Dan untuk penutup saya juga ada sedikit kata, ada sebuah adagium yang bernama Commodum ex injuria suan non habere debet, yang artinya pelaku tidak boleh mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan jahatnya. Dan ini sama seperti yang disampaikan oleh HA, bahwa masih bisa mengatakan bahwa ini resiko orang ganteng, tapi menurut saya itu resiko orang problematik kayak gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Boleh saya nyumbang Boleh, satu juga silakan, Bu. gitu. Saya ini menyampaikan pesan ya, dan juga sebenarnya pesan ini sudah diimplementasikan oleh para pegiat-pegiat yang selama ini menjadi pendamping korban, mendedikasikan hidupnya, para lembaga layanan gitu ya, yang mendedikasikan hidupnya untuk mendampingi korban, bahwa sikap utama dalam menghadapi informasi pertama tentang dugaan kekerasan seksual adalah percaya pada korban. Itu dulu. Sikap pertama, percaya pada korban, bukan membangun solidaritas dukungan terhadap terduga pelaku atas dasar kesamaan apapun. Kesamaan asal daerah, kesamaan suku, kesamaan profesi, kesamaan organisasi, kesamaan apapun namanya itu. Bukan itu gitu loh. Itu yang penting dikedepankan. Percaya pada korban. Kemudian bagaimana membackup proses pelaporannya, proses pemulihan. Penting sekali, pemulihan korban itu penting sekali diperhatikan. Oke. Itu dari saya, Mas. Terima kasih, Bu. Semoga KPU dan Bawaslu ke depan bisa lebih. Iya. Terima kasih, Bu. Ada juga yang sebenarnya juga sama seperti prinsip pendampingan, bahwa kita harus percaya kepada korban, putusan ada di korban kayak gitu. Oke, mungkin untuk malam hari ini terima kasih kepada Mbak Waida yang sudah menyampaikan informasi yang banyak sekali. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir sampai akhir acara kali ini. Semoga banyak manfaat untuk kita semuanya. Mari saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bineka untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Waida. Oke, terima kasih, sama-sama. Ya. Oke. Menunggu ditutup. Boleh meninggalkan live, nanti saya. Oke, mungkin sekian buat live kali ini, dan juga untuk sekitar ada kayak mungkin pengaduan dari teman-teman ataupun riset yang ingin dilaksanakan di LRC KJHAM, bisa langsung menghubungi hotline atau direct message ke Instagram ataupun sosmed LRC KJHAM yang lainnya. Kita sangat terbuka dan juga sangat concern pada hal-hal baik seperti riset dan juga pengaduan. Kita bakal kawal sampai akhir sesuai dengan porsi kita. Mungkin sekian, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ada mungkin 11 orang tadi ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.